Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Ananda Zaimar dari jurusan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Letting 19 dengan NIM 1911 1030 10043. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu kelompok 4 tentang perusahaan pelayaran. Langsung saja kita ke pendahuluan, yaitu perusahaan pelayaran. Perusahaan pelayaran adalah badan usaha milik negara atau milik swasta yang berbentuk perusahaan negara perseru, perseroan terbatas atau PT, perseroan kompetitor atau CV, dan lain-lain yang melakukan usaha jasa dalam bidang penyediaan ruangan kapal untuk kepentingan mengangkut muatan penumpang, barang, dan lain sebagainya. Nah, yang pertama kali itu adalah agen. Agen umum adalah perusahaan angkutan laut nasional atau perusahaan nasional yang khusus didirikan untuk melakukan usaha keagenan yang ditunjuk oleh perusahaan angkatan laut asing atau mengurus kepentingan kapalnya selama berada di Indonesia. Dan yang kedua itu adalah angkatan laut dalam negeri, adalah kegiatan angkutan laut yang dilakukan di wilayah perairan laut Indonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut. Dan yang ketiga adalah angkutan laut luar negeri, adalah kegiatan angkutan laut dari pelabuhan Indonesia ke pelabuhan luar negeri atau dari pelabuhan luar negeri menuju ke pelabuhan Indonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut. Nah, dan yang keempat itu ada angkutan laut pelayaran rakyat, adalah usaha rakyat yang bersifat tradisional dan mempunyai karakteristik tersendiri untuk melaksanakan angkutan di perairan dengan menggunakan kapal layar bermotor, dan kapal motor sederhana dengan ukuran tertentu. Dan yang kelima itu adalah kapal. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. Baik, kali ini kita akan menjelaskan tentang pelayaran tetap atau linear service dan pelayaran tidak tetap atau yang sering disebut tramper service. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pelayaran tetap atau linear service. Pelayaran tetap mempunyai ciri sebagai berikut. Yang pertama itu ada jalur pelayaran atau trade line dan perjalanan kapal tertentu dan teratur menyinggahi pelabuhan yang ditetapkan sebelumnya dengan frekuensi yang tetap dan mempunyai sailing schedule tertentu yang semuanya diumumkan kepada semua kargo owner atau pemilik muatan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pelayaran tidak tetap. Pelayaran tidak tetap atau tramper service. Pelayaran ini merupakan pelayaran bebas yang tidak terikat ketentuan formal, tidak mempunyai jalur pelayaran tetap, dan kapal dapat berlayar kemana saja. Kapal membawa muatan apa saja dan sering membawa muatan sejenisnya. Pelayaran tram tidak mempunyai jadwal yang diumumkan sebelumnya atau yang diumumkan secara langsung. Nah, kali ini kita akan membahas macam-macam usaha pelayaran. Yang pertama itu adalah pelayaran niaga nasional. Pelayaran niaga nasional ini merupakan kegiatan pelayaran yang berlangsung dalam batas-batas wilayah teritorial negara atau sering disebut dengan pelayaran. Nah, selanjutnya ada pelayaran niaga internasional. Pelayaran niaga internasional ini merupakan kegiatan pelayaran yang berlangsung dalam perairan internasional yang menghubungkan dua negara atau bisa jadi lebih kepada negara-negara yang lainnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat usaha pelayaran. Nah, manfaat di bidang jasa transportasi laut atau shipping industry. Usaha pelayaran merupakan usaha industri di bidang jasa transportasi laut atau shipping industry yang memberikan manfaat sebagai berikut. Yang pertama itu adalah pledge utility
utility, barang yang di satu tempat kurang bermanfaat dipindahkan ke tempat yang manfaatnya lebih besar. Dan yang kedua itu ada time utility, yaitu barang dari satu tempat yang saat tertentu sudah diproduksi dan berlebihan dipindahkan ke tempat yang sama belum diproduksi dan membutuhkan pengangkutan dengan kapal yang dilakukan melalui laut, danau maupun sungai. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kegiatan usaha pada perusahaan pelayaran. Nah, di judul besar kali ini ada dua bagian yang akan saya bahas, yaitu tentang organisasi perusahaan pelayaran serta usaha pokok pelayaran. Nah, yang pertama itu adalah organisasi perusahaan pelayaran. Ada dua kelompok yang berpengaruh dalam suatu perusahaan, yaitu pemilik atau yang sering disebut owner atau pemegang saham, atau yang sering kita sebut adalah stockholders, dan manajemen. Di samping itu, untuk membina dan mengawasi pengelolaan perusahaan, pemegang saham juga menunjuk dewan komisaris. Oleh karena itu, secara periodik manajemen maupun dewan komisaris harus mempertanggungjawabkan pengelolaan perusahaan tersebut dalam setiap rapat umum dan pada setiap akhir anggaran, sekaligus menetapkan rencana kerja dan anggaran untuk tahun anggaran mendatang. Nah, yang kedua itu tentang usaha pokok pelayaran. Ini penjelasannya itu adalah sebuah perusahaan pelayaran dapat mengusahakan atau mengoperasikan kapalnya dalam bentuk sebagai berikut. 1. Dioperasikan sendiri. Pemilik kapal menjadi operator kapal milik sepenuhnya dengan menetapkan dan melaksanakan trayek, schedule, rencana produksi, crewing, dan pemeliharaan armadanya. Dengan demikian, pemilik memperoleh seluruh pendapatan freight dan seluruh biaya operasi. Nah, demikian video presentasi dari saya. Mungkin jika ada kekurangan atau kesalahan, saya minta maaf. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.